Teman-teman, hari ini saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Pernah nggak sih kita ngerasa bahwa kita tuh punya banyak mimpi, tapi kita selalu kehabisan waktu? Bahkan kita tuh ngerasa 24 jam dalam sehari itu nggak cukup. Sebagai Gen Z, kita tuh sebenarnya merupakan generasi yang serba bisa. Kita bisa cepat belajar, kita bisa cepat mengerti dengan suatu hal, kemudian kita kreatif dan adaptif. Tapi sering banget nih potensi-potensi besar yang kita miliki itu kalah sama satu hal yang sangat sederhana. Apa itu dia? Ntar aja ngerjainnya, kan masih bisa besok. Nanti aja kan masih ada waktu. Padahal sebenarnya waktu itu kan nggak bisa kita hentikan. Waktu itu nggak bisa kita tunda, nggak bisa kita hentikan. Ya mau kita siap atau enggak, waktu itu akan terus berjalan. Dan kita itu kan juga punya pencapaian-pencapaian. Misalnya aja nih sebagai mahasiswa, kita pengen lulus dengan tepat waktu, kemudian kita pengen punya nilai yang bagus. Tapi gimana cara kita bisa mewujudkan hal tersebut kalau kita nggak bisa mengatur waktu dengan baik? Misalnya aja nih, kita ngerjain tugas di H-2 jam. Ya gimana kita mau dapat hasil yang maksimal gitu kalau misalnya kita ngerjain tugasnya mepet sama deadline yang diberikan oleh dosen kita. Selain itu, kita tuh sebagai Gen Z juga hidup berdampingan dengan distraksi. Jadi banyak banget hal yang dengan mudah itu bisa mengecoh fokusnya kita, mengecoh hal-hal yang sebenarnya ya harus kita lakuin gitu kan. Hal-hal yang memang penting lah untuk kita lakuin. Misalnya aja nih, setiap hari notifikasi itu masuk terus tanpa henti. Kemudian kita itu juga baru bangun tidur aja kita udah ngecek HP, termasuk saya sendiri. Saya bangun tidur itu buka HP gitu. Kemudian kita itu bakalan ngerasa keenakan gitu ngelihat HP dan kita lupa sama prioritas yang seharusnya kita lakuin. Misalnya kita ada tugas, kita jadi nggak menyelesaikan tugas kita dan kita tuh dalam satu hari itu ngerasa kita udah ngelakuin banyak hal tapi sebenarnya nggak ada yang benar-benar terselesaikan. Jadi kita nanya nih sama diri kita sendiri, apa sih yang sebenarnya benar-benar selesai gitu? Yang nggak ada gitu. Walaupun kita ngerasain kita capek, kita udah ngelakuin banyak aktivitas, tapi sebenarnya nggak ada yang benar-benar selesai. Dan manajemen waktu itu bisa mengajarkan kita juga untuk kita bisa bilang cukup pada hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Jadi kita tuh bisa fokus sama hal-hal yang memang menjadi prioritas kita, teman-teman. Lalu Gen Z ini juga sering dibilang sebagai generasi yang ambisius, tapi gampang capek juga. Sebenarnya capek itu bukan karena kitanya lemah, tapi karena energi kita itu bocor pada hal-hal yang kita lakuin tuh dalam satu waktu gitu. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya kita punya tugas ataupun kita punya pekerjaan, itu bisa kita lakukan dengan cara dicicil gitu kan. Misalnya kita punya tugas yang harusnya itu kita selesain di minggu depan gitu kan. Ya kita bisa kerjain itu setiap harinya. Misalnya kita punya plan kayak aku bakal kerjain tugas ini setiap harinya pulang kampus 1 jam gitu, 1 jam tiap harinya aku bakalan ngerjain. Nanti kan ketika sudah waktunya kita itu ya udah selesai tugasnya, bahkan selesai dengan maksimal karena kita masih bisa melakukan pengecekan ulang atau kita bisa cross check untuk tugas-tugas kita. Nah, jadi teman-teman, manajemen waktu itu bukan tentang seberapa kita sempurna dalam menyelesaikan sesuatu, dalam pencapaian kita, tapi ya tentang bagaimana kita bertanggung jawab pada hidup kita sendiri. Nah, segitu saja dari saya Amanda. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.